Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arisia. Saya dari program studi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Maksud saya di sini, saya ingin mewawancarai kakak-kakak sekalian untuk tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kepemudaan mengenai organisasi yang ada di Desa Tanjung Gelam ini. Sebelumnya boleh untuk memperkenalkan dirinya, Kak? Oke, baiklah. Sebelumnya perkenalkan Kak Deo, nama Kakak M. Herosa Putra, Kakak selaku wakil ketua Karang Taruna, dan ini Ayu Julianingsi sebagai sekretaris Karang Taruna Desa Tanjung Gelam, dan Kakak mewakili seluruh staf jajaran dan maupun ketua Karang Taruna yang tidak bisa sempat membersamai pada hari ini. Baiklah, langsung dimulai saja ya, Kak. Ya. Pertanyaan pertama itu, semenjak kapan Karang Taruna Desa Tanjung Gelam ini berdiri? Karang Taruna Desa Tanjung Gelam berdiri itu semenjak kepala desa pertama mungkin yang dilantik, tapi kembali lagi aktif itu ketika Kak Nasrullah itu dilantik atau terpilih jadi kepala desa, yang mana beliau ini sudah 3 tahun menjabat. Jadi setiap 5 tahun sekali itu dipilih kepengurusan Karang Taruna baru seperti itu. Untuk kepengurusan Karang Tarunanya ini itu dipilih secara langsung melalui voting atau dipilih dari perangkat desanya atau bagaimana? Pemilihan kepengurusan Karang Taruna sendiri itu tergantung dengan kepala desanya sendiri. Jadi mungkin kalau beliau sistem voting, dilihat dulu siapa orangnya seperti itu. Jadi ada juga sistem dipilih langsung dan juga ada sistem voting untuk kepengurusan dari Karang Taruna itu sendiri. Ini berarti Karang Tarunanya ini baru dilantik dari tahun 2020 ini kan? Ya, baru dilantik, kembali dilantik di tahun 2020 dan direvisi di tahun 2021, dikarenakan pengurus-pengurus lama itu sudah memiliki berkeluarga atau memiliki urusan masing-masing seperti itu. Kalau untuk program kerja dari kepengurusan yang baru ini, itu apa saja dan apakah sudah ada yang terrealisasikan? Untuk program kerja itu sendiri ada beberapa yang terrealisasikan ya, seperti kegiatan Irma. Jadi kegiatan Irma bersih-bersih masjid seperti itu realisasi dikarenakan COVID-19 ini ya, dikarenakan kita harus membersihkan setiap tempat seperti itu. Dan ada juga beberapa yang terrealisasi seperti membagikan masker, membagikan sembako yang dari pemerintah, ada juga pembagian hand sanitizer dan lain-lain seperti itu. Di lancarkannya program kerja ini pastinya ada pendukung tuh. Nah, kira-kira dari kepengurusan Karang Taruna ini ada bidangnya atau semuanya ikut andil gitu? Kebetulan dalam kepengurusan Karang Taruna Desa Tanjung Gelam ini itu dibentuk bidang-bidang untuk mengurus setiap bidangnya seperti itu. Ada beberapa bidang. Yang pertama itu bidang kesenian, yang mana bidang kesenian ini bergerak untuk adik-adik yang mungkin mencintai atau memiliki bakat dalam bidang seni, mencari bibit unggul dari setiap penjuru desa untuk dimasukkan atau diikutkan untuk ikut dalam bidang seni tersebut. Yang berikutnya itu ada bidang kominfo ya. Jadi bidang kominfo ini bidang yang bergerak memberi informasi dan mengelola setiap akun media sosial dari desa, dari Karang Taruna Desa Tanjung Gelam seperti itu. Ada IG, ada WA dan ada Facebook, yang mana setiap momen itu harus diabadikan agar kelak bisa dilihat atau bisa kita nikmati bersama seperti itu. Dan juga ada bidang lainnya, ada bidang olahraga, mana kita ketahui bidang olahraga ini bergerak di dalam bidang minat dan bakat untuk hal olahraga seperti itu, yang mana nantinya kegiatan yang dilakukan dalam bidang olahraga ini kita ketahui juga untuk meningkatkan imun kita dalam hal kesehatan dan juga untuk meningkatkan skill kita agar kelak misal seandainya ada kegiatan dari kecamatan atau kegiatan dari kabupaten untuk lomba-lomba, kita langsung bisa mengirim seperti itu. Ada bidang kesehatan juga. Bidang kesehatan ini memiliki dua itu ya,
posyandu ya. Pertama yaitu posyandu remaja dan ada juga posyandu balita. Yang mana setiap 2 bulan, kalau posyandu balita tuh setiap 2 bulan sekali ya dilakukan pengecekan untuk adik-adik, dan juga untuk posyandu remaja untuk mengecek kesehatan dari remaja itu sendiri. Ada juga bidang yang terakhir yaitu bidang sosial masyarakat, yang mana bidang sosial masyarakat itu menjadi bidang narahubung ya, narahubung untuk masyarakat desa maupun adik-adik remaja lainnya, agar termudahnya atau mudahnya komunikasi antara pihak pemerintah desa dan juga masyarakat itu langsung terhubung seperti itu. Nah, dari banyaknya program kerja itu semenjak adanya pandemi nih, pandemi kan dimulai dari Maret 2020. Nah, dari pandemi itu kan banyak halangan dari pemerintah untuk masyarakat nih. Nah, apakah dari program kerja itu semuanya terhenti? Dan jika terhenti, apakah ada pengganti program kerja yang lain? Nah, untuk masalah COVID-19 kita ketahui ya, itu sudah ditetapkan bahwasanya itu kita tidak boleh melaksanakan yang namanya kegiatan yang bersifat kumpul-kumpul dahulu, dikarenakan virus ini itu mudah sekali menyebar seperti itu atau mudah tertular. Nah, untuk program-program kerja yang bersifat kumpul-kumpul itu ditunda dulu, dan ada beberapa program yang mungkin digantikan seperti adanya relawan COVID-19. Kalau untuk relawan COVID-19 ini itu mencakup seluruh masyarakat atau pemuda-pemudinya saja? Untuk relawan COVID-19 itu mencakup setiap unsur pemerintahan di Desa Tanjung Gelam, baik itu struktur pengurusan kepala desa, Karang Taruna, Ikatan Remaja Masjid, dan seluruh elemen masyarakat. Dan untuk kegiatan yang dilakukan relawan ini itu kira-kira apa saja? Untuk kegiatan relawan tadi yang pertama didirikannya posko ya. Posko itu didirikan di tengah-tengah desa, yang mana gunanya posko ini untuk mengetahui penduduk dari Desa Tanjung Gelam itu yang masuk maupun keluar seperti itu. Jadi kita terdata secara langsung. Misalnya ada yang berangkat nih ke kota, itu akan didata dan beliau kembali lagi seperti itu dan didata kembali. Dan juga di sana tuh dilakukan yang namanya pengecekan suhu badan dan penyemprotan disinfektan kepada kendaraannya, yang mungkin kita tidak ketahui, mungkin saat beliau di jalan mungkin ada beberapa orang yang positif corona seperti itu. Dan ada juga kegiatan dari relawan COVID-19 itu yang bersifat untuk pembagian masker ke setiap penjuru desa, setiap masyarakat, seluruh elemen masyarakat. Jadi pembagian masker ini dilakukan setiap 1 minggu sekali seperti itu kan. Dan juga ada pembagian sembako, yang mana sembako ini yang baik berupa sembako langsung dari kepala desa maupun sembako langsung dari Bupati Ogan Ilir seperti itu. Ada juga beberapa kegiatan yang berupa kayak penyuluhan tentang kesehatan, penyuluhan tentang 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak seperti itu.